Langsung saja ke pembahasan. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk pengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas, kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lainnya. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Aplikasi ini telah didistribusikan di sistem operasi Microsoft Windows, Mac OS, iOS, dan Android. Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan, walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan. Microsoft Word pertama kali diperkenalkan pada dunia di tanggal 25 Oktober tahun 1983. Waktu itu nama yang dimiliki bukanlah Microsoft Word, melainkan Multitool Word. Itu nama aslinya, nama awal-awal pertama dikenalkan pada dunia. Di awal perilisannya, Multitool Word hanya bisa digunakan untuk sistem XENIX karena waktu itu belum ada Microsoft Windows. Di tahun-tahun berikutnya, seiring dengan perkembangan teknologi, Multitool Word dikembangkan agar bisa digunakan oleh sejumlah platform lainnya seperti komputer, IBM, Apple, Macintosh, dan lain-lainnya. Perangkat lunak ini baru bisa digunakan untuk Microsoft Windows di tahun 1989. Di tahun 1981, Microsoft mempekerjakan Charles Simonyi, pengembang Bravo, perangkat lunak mengolah kata pertama yang ada di dunia. Simonyi mulai mempekerjakan pengolah kata bernama Multitool Word, dibantu oleh Richard Bordy. Bekas pegawai Xerox, Bordy menjadi pengembang utama Multitool Word di tahun-tahun berikutnya. Microsoft merilis Multitool Word untuk mengangkat XENIX dan MS-DOS di tahun 1983. Nama ini kemudian disederhanakan menjadi Microsoft Word. Tak seperti kebanyakan program MS-DOS lainnya saat itu, Microsoft Word didesain untuk digunakan untuk mouse. Kemampuan Word pada saat itu terbatas hanya pada kemampuan untuk melakukan undo, display text, bold, display text bold, italic, dan underline atau dengan garis bawah. Microsoft Word dengan cepat mengalahkan perangkat lunak pengolah kata lainnya, WordStar, karena memiliki tampilan yang sangat berbeda. Tahun demi tahun, Microsoft terus menyempurnakan Word dengan merilis versi 2.0 hingga 5.0 hanya dalam kurun waktu 6 tahun. Di tahun 1985, Microsoft merilis Word yang bisa digunakan untuk perangkat Mac OS. Sejak dirilis untuk perangkat Mac OS, penjualan untuk Mac OS lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan di perangkat MS-DOS selama kurang lebih 4 tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar. Berikutnya yaitu mengenal tampilan pada Microsoft Word. Yang pertama ada title bar. Title bar yaitu bagian teratas pada lembar kerja yang menampilkan informasi atau nama judul dari jendela tersebut. Pada title bar tampilannya berupa judul dokumen, tombol minimize, maximize, exit, dan lain-lain. Yang kedua ada menu bar, yaitu sebuah bagian yang di dalamnya terdapat menu-menu shortcut yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu pada sebuah aplikasi. Yang ketiga ada toolbar, yaitu sekumpulan ikon yang terdapat pada bagian atas ataupun samping tampilan software yang berguna untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan perintah tertentu. Berikutnya yang nomor 4 yaitu tombol close dokumen yang berfungsi untuk menutup jendela yang masih aktif. Yang kelima ada taskpan, yaitu jendela khusus yang berisi aplikasi Microsoft Office dengan perintah yang umum dipakai. Yang nomor 6 yaitu vertical scroll bar. Vertical scroll bar adalah baris penggulung dokumen yang hanya bisa menggeser secara naik turun dari atas ke bawah.
Yang ketujuh yaitu horizontal scroll bar. Horizontal scroll bar adalah baris penggulung dokumen yang hanya bisa menggeser dari kanan ke kiri, yaitu secara menyamping saja. Yang nomor 8 yaitu halaman, di mana halaman adalah tempat membuat dokumen. Yang nomor 9 yaitu horizontal ruler. Horizontal ruler adalah alat ukur panjang atau penggaris dengan posisi lurus mendatar. Yang ke-10 ada ruler. Di sini ruler berfungsi untuk menyelaraskan grafis, teks, ataupun tabel pada suatu dokumen atau dalam unsur yang lainnya dalam suatu dokumen. Yang ke-11 yaitu kursor. Kursor adalah suatu petunjuk posisi pada monitor komputer yang akan merespon suatu perintah dari suatu masukan teks. Yang ke-13 yaitu toolbar drawing. Toolbar drawing adalah toolbar yang berisi perintah-perintah pembuatan suatu objek. Bisa berupa lingkaran, garis, ataupun busur lingkaran dan lain-lainnya. Yang ke-12 yaitu vertical ruler. Vertical ruler adalah alat ukur panjang atau penggaris dengan posisi tegak lurus ke atas. Yang terakhir yaitu status bar. Status bar adalah suatu batang yang berisi informasi status atau keadaan suatu program aplikasi yang sedang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Anggisa Fitri akan menerangkan materi berikutnya. Nah, bagaimana caranya mengaplikasikan Microsoft Word? Pasti sangat. Untuk cara membukanya, bisa kita lakukan dengan cara mengklik icon Start pada sebelah kiri paling bawah. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping tombol Start paling bawah, kemudian kita pilih Microsoft Office. Nah, setelah kita klik Microsoft Office, kita pilih yang Microsoft Word. Setelah itu, Microsoft Word akan terbuka. Gitu. Caranya sangat mudah. Kemudian, cara yang kedua adalah membuat dokumen. Bagaimana caranya? Kita dapat mengklik New Document. Setelah itu, kita pilih Blank Document. Nah, kemudian akan halaman kertas di mana kita bisa mengetik, mengedit tulisan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita selesai mengetik, bagaimana cara menyimpan dokumennya? Nah, untuk menyimpan dokumennya dapat dilakukan dengan cara kita klik file yang berada paling kiri di atas. Kemudian kita pilih save. Setelah itu kita atur nama, mau kita beri nama apa filenya, setelah itu klik OK. Atau bisa juga dilakukan langsung pada keyboardnya dengan cara mengklik CTRL dan S secara bersamaan. Itu akan otomatis menyimpan dan caranya juga sama seperti yang ingin saya jelaskan tadi. Untuk cara yang keempat, bagaimana kita membuka file yang sudah disimpan. Nah, pada tampilan pertama akan ditampilkan Windows-nya, halaman pertama saat kita membuka laptop atau komputer. Nah, untuk langkah pertama kita lakukan klik icon file yang ada di bawah, biasanya terletak di bawah. Kemudian kita pilih nama file yang tadi kita simpan itu di mana dan namanya itu apa. Kita klik namanya, setelah itu kita open atau bisa juga langsung klik 2 kali ya. Nah, sangat mudah untuk membuka file yang sudah kita simpan. Misalkan setelah kita mengetik dokumen ataupun mengedit dokumen, kita akan mencetak dokumen tersebut. Caranya bagaimana? Tentu sangat mudah. Caranya ini, kita klik file yang berada pada kiri paling atas, kemudian kita pilih yang print. Nah, setelah muncul halaman printnya, kita bisa mengedit untuk halaman berapa yang mau kita print, kita mau ngeprint lembar keberapa, kopiannya berapa, itu nanti bisa kita atur. Nah, setelah kita atur semua sesuai yang kita inginkan, kita klik OK. Nah, atau bisa juga dengan langsung mengklik pada tombol keyboardnya. Itu kita klik tombol CTRL dan P, itu kita klik secara bersamaan.
Nah, untuk langkah terakhir adalah cara menutup aplikasi Microsoft Word. Tentu cara menutup aplikasi ini sangat mudah dan caranya juga sama di aplikasi apapun, yaitu dengan cara mengklik tombol X yang berada pada kanan atas. Langsung kita klik saja, tapi sebelum kita klik, pastikan dulu bahwa filenya itu sudah tersimpan dengan benar, seperti langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Nah, setelah file itu sudah tersimpan, barulah kita klik tombol X. X itu artinya exit, yang berada pada kanan atas. Nah, setelah itu aplikasinya akan menutup dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Bagaimana? Sangat mudah bukan mengaplikasikan aplikasi Microsoft Word?